Hai pemirsa, jumpa lagi dengan saya Alicia Vita dalam Barista, berita artis ternama. Pemirsa, memiliki wajah yang bersih, sehat, dan tanpa jerawat adalah idaman bagi setiap orang. Selain harus dirawat dari luar, juga harus dirawat dari dalam dengan Nuriskin. Nuriskin merupakan suplemen khusus kulit dengan kandungan yang dapat memelihara kesehatan kulit, terutama yang berjenis kulit berminyak dan berjerawat. Gunakan selalu Nuriskin untuk mendapatkan wajah bersih dan sehat. Dan pemirsa, pada episode Barista kali ini kita akan mengulas Rasman Nasution yang dijuluki netizen pengacara sejuta kasus. Julukan itu ditabiskan bukan karena prestasi Rasman dalam menangani kasus internasional viral seperti yang dicetak Hotman Paris, tapi karena ia menjadi pengacara yang paling banyak dipidanakan dan digugat secara perdata. Tapi karena memiliki skuad kuasa hukum yang fanatik dan piawai menjatuhkan mental lawan, sekaliber Hotman Paris pun malas adu argumen dengan Rasman. Tapi benarkah setelah kuasa hukumnya diusir dari ruang sidang dalam kasus pemutusan kontrak sepihak melawan Dr. Richard Lee, Rasman mulai takut kalah gugatan? Saat suaminya dijerat pasal berlapis dan terancam masuk penjara, benarkah cuma istri pertama yang pontang-panting membela Rasman? Sementara 3 istri lainnya seolah tak peduli pada nasib Rasman. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Rasman Arif Nasution menjadi pengacara yang paling banyak diperbincangkan di media sosial dan hiburan. Sebagian netizen menjulukinya pengacara sejuta kasus karena dalam waktu yang nyaris bersamaan seabrek kasus hukum menahbiskannya sebagai pelapor maupun terlapor. Kehidupan pribadinya tak luput disorot publik dan netizen. Alih-alih menuding Hotman Paris gemar pamer kemesraan dengan puluhan sekprinya, Rasman justru diterpa isu poligami. Tidak tanggung-tanggung, pengacara berkepala pelontos itu disebut memiliki 7 istri. Tapi benarkah demikian? Seperti inilah klarifikasi Ade Suryani, istri kedua Rasman. Enggak lah, 7 enggak. Jadi untuk istri dari Bang Rasman itu sebenarnya ada siapa aja mungkin, Bu? 2, Kak Eli sama saya. Kami baik-baik saja. Tidak masalah kan kalau orang muslim itu beristri lebih dari 1, tidak masalah. Kami baik, kami umroh bareng. Anak-anaknya juga sama anak saya juga dekat. Jadi tiap hari Minggu, kadang weekend itu kita liburan bareng. Ya biasa aja, Mbak. Ya kalau dugaan saya menciptakan panasnya Hotman dengan dia. Sekarang melebar kemana-mana. Tidak ada masalah, bayangin ya sampai istri saya ini wawancara ini dicari istri 1 lah, 2 lah, 3 lah, dicecer sampai 8. Apa ini? Gak ada itu. Saya ini adem, ayem, aman, tenang. Bersama Nur Eli Heriani Rambe, istri pertama, Ade Suryani bergantian mendampingi Rasman menghadapi persidangan baik di Jakarta maupun di daerah. Selain barisan kuasa hukum yang fanatik terhadap kedokteran, panggilan untuk Rasman, Ade Suryani dan Nur Eli berada di garda terdepan membela Rasman. Mereka seolah punya misi khusus, menumpas musuh paling berbahaya untuk menjatuhkan mental musuh lainnya. Lalu benarkah Rasman menahbiskan Hotman Paris sebagai musuh besarnya? Musuh besar dan musuh bebuyutan saya, saudara Hotman Paris Hutapea. Kau nggak ada nilai, kau lari dari mediasi. Ku tantang kau, sepuluh. Sok hebat kau, sama kita sama-sama berbunyi. Tapi kulit kau, kulit saya pun. Jangan lupa ini Dr. Hotman Paris, cum laude.
36 tahun pengalaman. Jadi untuk musuh-musuhku, pada waktunya akan saya hadapi kau. Bilang-bilang 36 tahun, pengacara internasional, nasional. Jumpa saya pun keok kau. Persoalan yang dilaporkan oleh Hotman Paris itu sangat tidak ada kompetensinya, tidak ada unsurnya untuk menyatakan Rasman adalah memfitnah. Dia sendiri mengungkap di depan Kombes saat itu dan penyidik. Dia itu Iklim Hakim, kami memang pacaran, panas kau, cemburu kau, katanya ke Rasman. Kau jelek, kau botak. Rasman bilang, kau jelek, kau perut kamu lebar seperti anak kecil, dan kita sebagai orang tua juga terpancing dalam hal itu karena selalu bicara aib. Seharusnya salah satu dari mereka mengalah karena yang terzolimi, yang tersakiti adalah Rasman. Dalam menghadapi Rasman, Hotman beda treatment. Jika dulu ia tak sungkan adu mulut dengan musuh besarnya, Ruhut Sitompul dan Hotma Sitompul di depan wartawan, sekarang Hotman lebih menjaga sikap. Tanpa cuap-cuap di depan kamera, 2 minggu pasca gagal mediasi, Hotman berhasil mengawal kasus dugaan pencemaran nama baik yang menahbiskan Rasman sebagai terlapor di tingkat sidik. Saya lihat dulu dapat suratnya, katanya juga Hotman cocok di media, katanya laporan Iklim Hakim juga terhadap saya. Laporan Hotman terhadap saya terkait Iklim Hakim katanya sidik juga, ya saya terima. Begitu dapat surat, saya respon. Tentang laporan Hotman Paris, ini luar biasa. Ketika dia berseteru dengan Iklim Hakim, saya bilang, Bang, jangan ambil ini orang. Tapi Bang Rasman diam-diam menjadi PH Iklim Hakim. Saya melihat gestur Iklim Hakim itu tidak baik. Kalau sebagai umat muslim tidak perlu dia seperti itu. Apapun yang terjadi di antara mereka, ada pengaduannya dalam pelecehan. Dia bunuh diri, ada bekas-bekas darah-darah lehernya, badannya, tubuhnya. Itu saat itu dia depresi. Siapa yang bantu dia? Itu Rasman. Dan saat itu ada istri Rasman loh, Ibu Ade Suryani. Iklim Hakim itu tahu sama saya. Begitu kalau Bang Rasman ketemu Iklim Hakim itu ketemu dengan saya. Jadi dia, anaknya, terus apalagi asistennya itu, kami selalu bareng-bareng. Jadi selalu lucu aja di mana pelecehan dia, diapain dianya gitu loh. Perseteruan Rasman versus Hotman bukan sekadar kasus hukum, tapi menjadi pertaruhan gengsi dan martabat. Pasalnya, Hotman berada di belakang sejumlah musuh Rasman, seperti Iklim Hakim, Dr. Richard Lee, dan Dennis Karyesta. Sesuai dengan jargon yang dipopulerkannya, Hotman 911, di mana terjadi ketidakadilan, di sana ada Hotman. Tentu saja pengacara bling-bling itu rela menjadi konsultan hukum bagi para musuh Rasman. Tujuannya adalah untuk menggiring Rasman ke bilik penjara atau setidaknya menjungkalkan Rasman di meja hijau. Dengan program Hotman 911 dan juga Kopi Join, saya rugi udah puluhan miliar, banyak banget. Pengacara itu tidak hanya membela seorang pastor atau pendeta. Pengacara itu memang membela orang yang terlibat hukum. Terlibat hukum ya? Nah, terlibat hukum, membela hukum. Agar dia dapat ganjaran sesuai dengan perbuatannya. Saya datangi ke Kopi Join nggak berani kau. Saya datangi ke atas kafe Bali nggak berani kau. Saya tantangi di depan mediator mediasi Mabes Polri, cabut kau. Udah saya tunggu-tunggu baru ngomong kau lagi. Apa urusan kau dengan Richard Lee? Richard itu ada sesuatu dengan Hotman, dan saya duga bahwa perseteruan saya dengan Richard diduga keras ada Hotman. Salah satu kasus yang tengah alot disidangkan adalah kasus pemutusan kontrak sepihak yang menahbiskan Dr. Lee sebagai tergugat. Karena pada tahun 2016 dirinya dikontrak selama 10 tahun oleh Dr. Lee, Rasman tak terima diputuskan kontrak sepihak hingga menggugat kerugian 20,7 miliar. Sayangnya, alih-alih optimis bakal mengalahkan Dr. Lee, kuasa hukum Rasman justru sempat diusir dari ruang sidang karena bikin gaduh hingga menghambat jalannya sidang.
sendiri aja saya sama Glenn nih. Kemarin ada insiden pada waktu keluar dari tempat persidangan sampai ada dia mendorong-dorong pengacara saya kan sampai seperti itu. Dulu saya sih takut ya sempat ya, kalau sekarang saya sih nggak takut ya. Saya ngerasa kalau saya nggak salah ya nggak mungkin saya dipenjara, itu aja sih sebenarnya. Pertama terkait dengan Dr. Richard Lee, saya yakin ya berdasarkan pendapat ahli minggu lalu itu sangat meyakinkan saya bahwa gugatan saya dikabulkan. Oke. Kenapa? Karena secara konstruksi hukum perdata jelas ada perjanjian antara dua orang yang kompeten, yang dipimpin oleh Dr. Razman Arif Nasution dan Richard Lee. Maka menurut ahli kami ini bukan tanggung, dia dekan ya, Fakultas Hukum. Ia menyatakan bahwa perjanjian itu sah. Memutus kuasa pengacara itu adalah haknya klien, satu. Yang kedua, ketika kita meminta pengacara yang kita bayar untuk melakukan pekerjaannya, namun tidak melakukan pekerjaannya, malah menjelek-jelekkan klien sehingga saya putus kontraknya. Saya lucu sih kalau misalnya saya kalah. Ya, siapa yang memancing keributan sehingga persidangan menjadi ricuh? Kedua kubu saling tuding. Kubu Razman mengklaim kubu Dr. Lee sengaja melontarkan pertanyaan yang tidak substansial, seperti kartu nama dan ijazah S1 Razman. Sementara kubu Dr. Lee menyebut pertanyaan itu sangat substansial karena Razman yang pernah menjadi kuasa hukum Dr. Lee diduga menggunakan ijazah palsu. Dia kan mendalilkan diri dia karena dipakai oleh klien kami jasanya dulu kan sebagai pengacara, kan wajar dong kalau ketika akhirnya dipertanyakan kartu namanya, ya kan, latar belakang pendidikannya dan sebagainya. Ya nggak boleh marah, ngapain marah? Gara-gara dugaan ijazah palsu, Razman dilaporkan oleh dua pihak. Dr. Lee melaporkan Razman atas dugaan penipuan dan ijazah palsu. Sementara pihak Universitas Ibnu Khaldun melalui kuasa hukumnya Rudi Kabunang melaporkan Razman ke Polda Metro Jaya. Di Polda Metro Jaya adalah klien saya adalah Ketua Yayasan Pembina Pendidikan Ibnu Khaldun, ya Pak Aidi Haryanto. Melakukan laporan polisi sama pasalnya yang kita terapkan ada 263 juga. Dugaan pemalsuan surat, tetapi bukan sekedar ijazah. Tetapi ada surat-surat lain yang klien kami temukan pada tahun 2002, yaitu ada beberapa produk dari lembaga yayasan dan rektorat Ibnu Khaldun yang kami kategorikan. Jadi kalau ijazah dari Universitas Ibnu Khaldun itu menggunakan hologram dan dicetak itu di Peruri. Jadi bukan ijazah kertas biasa, tetapi kita menggunakan kertasnya kertas berharga. Lalu penandatangan yang dibubuhkan di ijazah pun berbeda. Pada masa itu Dekan Fakultas Hukum adalah Ibu Rahma. Kalau dari yang dimiliki Pak Razman, kami lihat bukan Ibu Rahma. Selain penipuan dan ijazah palsu yang notabene kasus pidana, Dr. Lee juga menggugat Razman ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuntutan ganti rugi senilai 502 miliar. Saya bayar sampai miliaran, tapi ternyata beliau bukan pengacara. Ijazahnya aja belum terverifikasi. Artinya ini sangat mengerikan sekali. Pantas saja perkara saya kacau balau di tangannya beliau. Lantas bagaimana tanggapan pihak Universitas Ibnu Khaldun tentang kasus ijazah palsu yang diduga digunakan Razman? Bagaimana kelanjutan laporan Razman atas Denis Karyesta dan Farhad Abbas?